Bisa dijelaskan lebih lengkap mengenai recall produk Toyota yang saya sebutkan tadi dan apa sebenarnya menjadi kendala utama? Silahkan Pak Anton. Ya, makasih Safa. Jadi di hari ini kita baru saja mengumumkan recall dan mungkin saya perlu jelaskan dulu bahwa recall ini adalah bentuk aktivitas positif dan tanggung jawab kami kepada customer untuk memastikan safety dan keselamatan dari customer terhadap mobil-mobil kami. Jadi recall-recall yang berhubungan dengan mobil yang tadi sebenarnya tidak ada kendala atau keluhan dari customer di Indonesia, tapi sebenarnya kita mendapatkan informasi ini justru dari prinsipal berdasarkan dari informasi di negara lain. Jadi ada 3 recall yang kita lakukan, yang kita umumkan di hari ini. Pertama adalah Sienta. Ini berhubungan dengan bagian pilar bagian depan yang terindikasi perlu dilakukan pengecekan atau perbaikan supaya tidak terjadi kebocoran di bagian pilarnya. Yang kedua adalah untuk Avanza dan Veloz. Ini berhubungan dengan bagian front side door beam. Ini berhubungan dengan ada investigasi atau pengecekan mengenai bagian weldingnya. Jadi kita perlu lakukan perbaikan juga dan kita akan memanggil customer. Dan yang ketiga adalah untuk nut front suspension. Ini ada untuk beberapa model yaitu Avanza, Veloz, Vios, dan Yaris Cross. Ini juga kita akan panggil customer kita atau customer dapat kontak ke workshop resmi kita. Dan semua recall ini sifatnya free atau gratis, jadi tidak ada biaya dan tidak ada beban yang diberikan kepada customer. Iya, Mungkin sekilas itu dulu informasinya. Iya, Pak, terkait recall ini, apakah ini terkait dengan keselamatan, skandal keselamatan yang juga terjadi di Jepang, Pak? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi mungkin hari ini saya akan jelaskan bahwa ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kondisi atau isu mengenai homologasi ya. Sertifikasi yang ada mungkin di bulan Desember yang lalu ya, berhubungan dengan produk development dari Daihatsu, atau yang berhubungan dengan Tiko atau supply dari Toyota yang baru terjadi di bulan lalu. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dan memang ini sama sekali berbeda ya, karena dua hal yang tadi sebelumnya adalah lebih banyak berhubungan dengan homologasi atau sertifikasi ya. Jadi proses sertifikasi, sedangkan ini memang berhubungan dengan kemungkinan terjadinya isu yang ada di mobil customer, oleh karena itu kita lakukan tindakan atau recall secara langsung. Jadi tidak berhubungan sama sekali. Lantas bagaimana memastikan bahwa recall ini efektif? Bagaimana kita bisa memastikan seluruh produksi yang dikeluarkan dari tahun-tahun tertentu itu betul-betul dikembalikan dan diservis ulang oleh Toyota? Ya, jadi recall ini kan sudah kita lakukan sudah cukup lama ya, Safa ya. Jadi dan ini disambut positif oleh customer-customer Toyota pada umumnya, dan justru mereka berterima kasih karena sebelum terjadinya satu problem, Toyota sudah melakukan recall atau melakukan proactive activity gitu ya. Untuk memastikan bahwa customer bisa kembali ke bengkel, kita akan melakukan proactive activity melalui komunikasi langsung ke customer, karena database-nya masih ada di kita. Dan kemudian melalui media seperti hari ini, media juga dapat memberikan informasi kepada customer, dan customer bisa menghubungi apakah itu hotline kontak kami atau menghubungi bengkel terdekat. Kami akan segera membantu dan customer sekali lagi tidak dipersulit ya, dipermudah dengan adanya biaya gratis, dan bahkan kita bantu kalau perlu dijemput atau di towing juga kita akan bantu. Dan pengalaman kami model-model ini kan sebagian besar masih produksinya cukup baru, jadi harapan kami bisa kita lakukan segera perbaikan. Iya, dan bagaimana perubahan persepsi dari konsumer untuk melihat bahwa recall ini sebenarnya bukan hal yang negatif, tetapi adalah hal yang positif? Iya, betul sekali ya. Mungkin sekitar 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu masih banyak konsumen merasa ini ada suatu hal yang negatif. Tapi setelah mengerti bahwa recall ini adalah bentuk dari tanggung jawab dan proaktif dari manufacturer ya, untuk membuat mobilnya tetap aman dan nyaman, tentu saja akhirnya berubah menjadi positif. Dan saya rasa belakangan ini, 5 tahun, 10 tahun belakangan ini, seperti yang saya katakan tadi, komentar-komentar dari customer sangat-sangat positif, mereka sangat menyambut baik. Justru dengan ada recall ini, dengan lebih transparan, lebih terbuka kepada konsumen, dan membantu konsumen sebelum terjadinya ada problem di mobilnya. Iya, dengan adanya recall ini ada kekhawatiran penjualan menjadi menurun, Pak Anton? Dari pengalaman kami selama ini ya, beberapa tahun kita juga melakukan beberapa recall di beberapa produk yang lain. Saat ini tidak terjadi adanya negatif impact ya terhadap penjualan. Malah secara brand memberikan dampak positif gitu ya, bahwa memang brand kami
merupakan brand yang transparan dan sangat support kepada customer. Dan kami dibantu juga oleh seluruh dealer kami di seluruh Indonesia yang networknya juga cukup luas, sehingga customer dipermudah ya untuk dalam recall ini aktivitas. Oke, lantas ke depannya bagaimana mekanisme atau prosedur yang akan digunakan untuk melakukan perbaikan pada kendaraan yang terkena recall? Ya pastinya memang kami selalu berdiskusi dengan pihak prinsipal dan juga pihak manufacturing atau pabrikan ya. Karena misalnya salah satu recall di produk Veloz dan Avanza itu sebenarnya ditemukan dalam bentuk final inspection quality check yang dilakukan justru di pabrik di Indonesia. Jadi dari waktu ke waktu selalu kami memperhatikan bagaimana kualitas dari suatu produk dan safety dari suatu produk, dan apabila memang dibutuhkan tidak ada ragu-ragu untuk secara transparan menyampaikan kepada konsumen dan publik dan juga melakukan recall. Oke, dan bagaimana ke depannya memastikan bahwa produk yang ada akan tetap terjamin bagi konsumen, Pak Andri? Iya, tentu saja ini adalah masukan ya bagi pihak development ya di prinsipal, dan semua hal ini menjadi satu historical yang tentu saja digunakan atau dijadikan sebagai patokan untuk development produk-produk ke depannya. Jadi Toyota selalu berusaha melakukan continuous improvement atau perbaikan-perbaikan ke depannya untuk menghindari hal-hal ini atau mengurangi hal-hal ini. Tapi tentu saja saya harus garis bawahi tidak ada produk yang sempurna. Pasti ada selalu produk-produk itu mengalami satu hal, sehingga masih ke depannya perlu dilakukan aktivitas-aktivitas recall ini kalau memang itu dibutuhkan. Baik, kalau gitu terima kasih banyak, dan saya pastikan sekali lagi kegiatan recall ini gratis, bahkan jika perlu dilakukan penjemputan pun akan dilakukan penjemputan, betul ya Pak? Betul, betul. Baik.